Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah kemarin kita membahas tentang najis dan macam-macamnya, kemudian kita membahas tentang cara menghilangkan najis. Salah satu di antara atau bagian daripada menghilangkan najis yaitu istinja. Istinja ini adalah salah satu bagian daripada menghilangkan najis. Kemudian sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa yang namanya menghilangkan najis itu harus menggunakan air. Maka mensucikan najis tidak mungkin menggunakan selain air, pasti harus menggunakan air. Tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa istinja itu boleh dengan air dan boleh dengan selain air, batu atau semisalnya. Dan nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas, walaupun dengan batu, apakah najisnya hilang? Tetap pendapat yang mu'tamad mazhab Syafi'i, najisnya tidak hilang tapi ma'fu. Tapi apa? Ma'fu bagi orang yang mustanji. Nanti akan kita bahas detailnya. Sekarang bahas tentang istinja. Istinja itu apa? Secara bahasa, istinja itu dalam bahasa Arab artinya al-qat'u, memotong. Memotong. Atau bisa dikatakan istinja itu diambil dari kata najwah. Najwah itu bagian bumi yang bisa menutupi. Kenapa disebut istinja? Karena biasanya orang istinja itu mencari sesuatu yang menutupi daripada bumi. Ada yang mengatakan istinja itu dari naja yanju, artinya memotong. Ada yang mengatakan najwah, yaitu apa? Bagian bumi yang bisa menutupi. Kemudian secara syariat istinja itu wa syar'an, istinja itu adalah izalatul kharij, menghilangkan sesuatu yang keluar an najis, yang mana sesuatu yang keluar itu najis, al mulawwith, dan mengotori, keluar daripada minal farji, dari kemaluan depan atau belakang, anil farji, menghilangkannya dari kemaluan tersebut, bima'in aw hajarin. Berdasarkan ta'rif yang di sini yang akan kita jelaskan sebentar lagi ya, maka istinja itu hukumnya wajib saja ya. Kenapa? Karena kalau dikatakan seperti di kitab ini, istinja itu adalah menghilangkan sesuatu yang najis, yang mulawwith, maka pasti wajib hukumnya. Tapi di sebagian kitab yang disebut istinja, yang penting dia membersihkan apapun yang keluar daripada dua kemaluan. Nah, kalau dikatakan seperti itu, istinja itu menghilangkan apapun yang keluar daripada dua kemaluan, maka istinja itu mempunyai 5 hukum. Yang pertama yaitu hukumnya wajib, nanti akan kita bahas kapan wajib itu istinja. Tapi terkadang juga apa? Mubah. Terkadang mubah. Kapan? Misalnya dia membersihkan keringat yang ada di kemaluan, itu hukumnya mubah. Terkadang juga makruh, yaitu apa? Kalau yang keluar daripada dua kemaluan ini adalah riyah, misalnya kentut misalnya, kemudian dia istinja, hukumnya makruh. Kemudian juga terkadang hukumnya haram dan tidak sah. Haram dan sah. Kapan? Misalnya istinja dengan kain yang ghosab misalnya ya. Atau istinja haram dan tidak sah. Misalnya menggunakan sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang dihormati secara syariat. Jadi hukum-hukum istinja ini ada 5 apabila kita tidak mengikuti takrif yang ada di kitab ini. Tapi kalau kita mengikuti takrif yang ada di kitab ini,
takrif ini membatasi hanya kepada istinja yang wajib saja. Jadi istinja itu hukumnya ada 5 ya. Ada apa? Ada 2 di sini. Al-kharij an-najis. Ada al-kharij yang tidak najis secara mutlak. Gitu ya. Nah, kalau al-kharij an-najis ya sudah harus najis. Keringat itu dan ini tidak dimakan istinja begitu. Tapi kalau dikatakan al-kharij saja tanpa ada gait najisnya, ada 5 hukum tadi itu. Di sebagian syarah izalatul kharij seperti itu. Nah, kalau dikatakan seperti itu maka hukumnya 5 ya. Tapi kalau dengan takrif yang ada di sini maka takrif ini membatasi hanya kepada istinja yang wajib saja. Sunnah tinggal yang satu. Tinggal istinja yang sunnah belum disebut tadi. Yaitu istinja yang sunnah kapan? Daripada mani. Istinja untuk membersihkan mani hukumnya sunnah, atau najis tapi yang kering sehingga tidak mengotori, tidak sampai mengotori. Misalnya apa? Keluar kotoran yang keras ya, kering, keluarnya dalam keadaan kering sehingga tidak sampai mengotori area kemaluan, maka hukumnya istinja sunnah. Kemudian itu tadi hukum-hukum istinja. Apabila kita artikan istinja itu membersihkan segala hal yang keluar. Terkadang yang keluar najis dan mengotori maka wajib. Sudah dibahas tadi. Kemudian yang di kitab ini adalah khusus untuk istinja yang wajib. Wa syar'an, dan secara syariat istinja itu izalatul kharij, menghilangkan sesuatu yang keluar daripada 2 kemaluan. Walaupun walaupun sesuatu yang keluar itu sesuatu yang jarang. Misalnya keluar darah. Bukan kotoran tapi darah yang keluar misalnya. Maka tetap wajib istinja. Kemudian apakah khusus yang keluar daripada 2 jalan? Nanti itu akan dibahas. Kemudian an-najis ya. Yang mana sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan ini adalah yang najis. Kalau yang keluar suci maka tidak wajib istinja. Tidak wajib istinja. Misalnya keluarnya batu misalnya, kering ya, tanpa ada campuran sesuatu yang najis, maka tidak wajib istinja. Kemudian atau misalnya yang keluar mani misalnya, mani saja, maka juga tidak wajib istinja, tapi sunnah istinja. Kemudian al-mulawwith, yang mengotori alias tidak kering ya, atau agak basah. Nah, maka itu sudah mengotori. Nah, kalau tidak mengotori, misalnya keluar dalam keadaan sangat kering sehingga tidak mengotori, maka juga tidak wajib istinja, tapi sunnah. Kemudian minal farji, yang mana sesuatu itu keluar dari lubang kemaluan depan atau kemaluan belakang. Nah, apakah khusus kemaluan? Tentu khusus kemaluan ya. Jadi kalau keluar dari selain kemaluan, ada sesuatu yang najis yang mengotori tapi keluar dari selain kemaluan, ya namanya bukan istinja. Istinja itu yang keluar daripada kemaluan. Tapi ada beberapa hal yang dihukumi seperti kemaluan dan sudah pernah dibahas, yaitu apa? Lubang yang dibuatkan bagi orang yang tersumbat kemaluan aslinya. Maka itu sudah dibahas ya. Kalau insidennya kholqi atau dari lahir sudah tersumbat, maka menurut Ibn Hajar keluar dari manapun itu semua hukumnya sama dengan keluar daripada kemaluan. Tapi kalau Imam Romli, yang penting tidak dari manafid. Manafid ini lubang-lubang yang ada ini. Tapi kalau insidennya arid, misalnya karena penyakit akhirnya
tersumbat, jadi dulunya pernah aktif kemaluannya, setelah itu karena ada sakit tersumbat, maka lubang yang dibuatkan itu dihukumi seperti kemaluan apabila di bawah pusar. Ini sudah pernah dibahas. Apabila kita sudah menghukumi bahwa ini hukumnya sama dengan kemaluan, maka diperbolehkan istinja daripada lubang yang dibuat itu tadi. Tapi apabila kita ngomong bahwa hukumnya ini tidak seperti kemaluan yang asli, diperbolehkan. Boleh istinja dengan hajar maksudnya. Kalau ya dihukumi seperti istinja, maka boleh dengan ma atau hajar. Kalau tidak dihukumi seperti kemaluan, maka wajib seperti izalatun najasah. Ya ini tidak boleh pakai hajar, harus air. Kemudian anil farji, membersihkannya juga daripada kemaluan. Maka adapun membersihkan yang keluar daripada kemaluan, tapi sudah tidak pada kemaluan. Misalnya dia kencing, buang air kecil, kena kakinya. Maka yang kita membersihkan yang ada di kemaluan namanya istinja. Membersihkan kencing tapi yang sudah ada di kaki, maka namanya bukan istinja. Istinja itu kita membersihkan dari tempat keluarnya. Itu namanya istinja. Istinja ini bima'in au hajarin ya. Bima'in au hajarin. Dengan air atau batu. Dengan air atau batu. Kemudian diperbolehkan dengan air atau batu. Kemudian istinja ini apa hukumnya? Hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib, tapi tidak wajib faur, tidak wajib langsung. Jadi misalnya kita buang air kecil, apakah kita langsung wajib istinja? Tidak wajib langsung. Boleh kita nunda ya. Boleh kita nunda. Wajibnya kapan? Ketika inda khaufi tadammuhin najasah. Ketika kita takut najisnya itu mengenai bagian-bagian lain, baru kita wajib istinja. Atau misalnya ketika kita mau sholat baru wajib. Misalnya saya buang air kecil ini jam 12 duhur, tapi saya belum mau sholatnya nanti jam 2, maka ya tidak wajib istinja. Tidak wajib istinja sampai ketika kita mau sholat. Tidak wajib faur, tidak wajib langsung. Tapi kalau misalnya kita takut kena bagian lain, maka wajib ya. Kemudian atau juga kalau najisnya ini wajib menggunakan istinjanya wajib menggunakan air, dan kita yakin bahwa kalau kita nunda maka tidak ada air. Misalnya najisnya sudah kering, nanti akan dibahas ya. Nanti boleh kita istinja dengan batu atau semisalnya selama najisnya belum kering. Kalau sudah kering maka wajib pakai air. Nah, kita kan tadi katanya kalau boleh menunda sampai kita mau sholat. Nah, ini kalau saya tunda, sedangkan najisnya saya ini sudah kering, wajib pakai air. Kalau saya tunda mungkin airnya habis dan tidak ada air lagi. Maka apa? Maka wajib langsung saat itu istinja. Supaya apa? Sholat tetap dalam keadaan suci daripada najis. Jadi wajib istinja itu tidak wajib langsung, tapi ya buat apa ditunda-tunda ya? Ya langsung lebih baik. Kemudian wal afdol, dan yang afdol itu al istinja bil hajar summa itba'uhu bil ma', yaitu istinja dengan batu atau semisalnya, kemudian baru dilanjutkan dengan air. Ini yang paling afdol, yaitu menggabungkan antara istinja dengan batu dan dilanjutkan dengan air. Kenapa? Supaya kita tidak langsung bersentuhan dengan najis. Supaya kita tidak langsung bersentuhan dengan ainun najasah. Kalau kita menggunakan batu terlebih dahulu, sehingga ainun najasahnya
benda daripada najisnya itu sudah hilang, tinggal bekasnya saja, baru kita menggunakan air, nah, maka anggota badan kita yang lain tidak akan menyentuh najis secara langsung, karena najisnya sudah hilang, tinggal bekasnya saja. Dan ini yang paling afdol. Dan bahkan dibahas oleh Imam Ghazali, walaupun dengan batu yang mutanajis atau batu yang najis sudah cukup mendapatkan kesunahannya. Misalnya ini ada tisu misalnya ya, tapi tisu ini mutanajis atau najis tisu ini. Apakah cukup saya gunakan untuk istinja dengan batu atau semisalnya, kemudian saya lanjutkan dengan air? Apakah saya sudah dapat kesunahan menggabungkan antara batu dengan air? Cukup, walaupun tisunya najis. Tapi kalau istinja dengan batu saja nanti harus suci tisunya ya. Kemudian bahkan katanya dan dibahas oleh Imam Asnawi, boleh walaupun tidak sampai 3 kali basuhan, walaupun cuma sekali, itu sudah cukup untuk mendapatkan kesunahannya. Nah, ini dikatakan juga dalam Al-Quran itu Allah memuji orang yang menggabungkan antara dua istinja ini, yakni dengan batu kemudian dilanjutkan dengan air. Dan itu menjadi kebiasaan ahli Quba saat itu katanya ya. Yaitu la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalan yuhibbuna ayyatatahharu. Wallahu innallaha yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menceritakan bahwa di situ, yakni di Masjid Quba itu banyak orang-orang yang suka bersuci. Banyak suka. Nah, dikatakan apa maksudnya suka bersuci itu? Karena mereka mempunyai kebiasaan kalau beristinja menggabungkan antara batu dengan air. Dan dilanjutkan di situ firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. Nah, jadi kemudian kalau kita tidak mau menggabungkan ya antara batu dengan air, maka kalau kita cuma mau ngambil salah satu saja, maka air itu lebih afdol daripada batu. Maka menggunakan air itu lebih afdol. Kemudian juga diperbolehkan menggunakan batu. Yang dimaksud batu di sini tidak harus batu yang ada, tapi kullu jamidin, setiap sesuatu yang padat ya, bukan. Maka kalau bukan sesuatu yang padat, misalnya sesuatu yang cair, maka ya tentu yang dimaksud batu benda yang padat, tohirin yang suci, bukan sesuatu yang najis atau mutanajis, bukan sesuatu yang zatnya najis atau yang suci tapi terkena najis, harus suci. Benda padat, suci, qali'in yang bisa untuk membersihkan, tidak terlalu halus sehingga seperti kaca misalnya, terlalu mulus ya, terlalu mulus maka tidak bisa membersihkan. Atau menyerap, tidak harus menyerap, yang penting agak kasar, tidak terlalu mulus ya. Atau tidak harus menyerap. Amlas ya, karena terlalu halus sehingga akhirnya tidak bisa ya Pak. Kemudian atau misalnya juga yang tidak dikatakan kolek, yaitu sesuatu yang lazit, yang terlalu lembek seperti kulitnya hewan yang masih basah. Nah, ini gembur atau tanah ya. Itu juga tidak dikatakan kolek. Tanah yang apabila bisa rontok kan. Nah, itu tidak dikatakan kolek. Jadi kolek itu padat yang bisa membersihkan, agak kasar begitu ya. Kemudian yang dimaksud batu adalah benda padat, suci, dan
tidak terlalu halus sehingga bisa membersihkan, ghair muhtaromin, tidak dihormati oleh agama. Maksudnya tidak dianggap hal yang mulia oleh agama. Misalnya kitab ilmu syariat ya, atau kitab ilmu alat, atau misalnya juga makanannya manusia, atau bahkan makanannya jin, misalnya tulang, atau makanannya manusia yang juga dimakan oleh hewan, tapi 50-50, 50%. Kalau lebih banyak hewan yang makan, maka tidak apa-apa, maka tidak masalah ya. Maka itu semuanya dihormati. Atau bagian anggota daripada manusia, walaupun kafir, mutlak. Misalnya ada tangannya manusia, ini tangannya orang kafir, ini boleh kita gunakan untuk istinja, tetap tidak boleh ya. Itu muhtarom. Atau misalnya bagian daripada hewan tapi yang masih muttasil bihi, istinja dengan tangannya kucing misalnya, yang masih nyambung ya. Nah ini juga kalau putus najis kalau kucing. Misalnya yang suci, buntutnya sapi misalnya. Kalau yang sudah dipotong boleh ya. Karena makul ya, tidak boleh. Muhtaram. Muhtaram. Misalnya mungkin wallahu alam. Kulit yang sudah disamak, itu boleh ya. Jilid yang madbu yang sudah disamak maka boleh. Walaupun ada khilaf kalau saya. Ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Rumi. Jadi itu sedikit penjelasan tentang istinja dengan hajar. Bil jildil madbu. Bil muhtaram. Iya. Jadi kalau istinja menggunakan sesuatu yang dihormati oleh syariat, itu hukumnya haram dan tidak sah. Allah alam. Mungkin ada yang Fadal, ada mau ifadah atau ada mau bertanyakan, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau istinja pakai tisu atau warok ya, dedaunan apakah dianggap cukup? Dedaunan yang kasar seperti daun jati dan sebagainya. Kalau tisu mungkin yang agak kasar cukup ya. Cukup. Kalau daun ndak rontok apa ya? Cukup ya mungkin ya. Kalau daun jati ya, daun jati sekiranya kalau digunakan ndak rontok semua ya ndak apa-apa. Ndak terlepas. Kalau malah lengket semua kan seperti tanah itu, kalau digunakan dia tanah saro azza'uhu. Kalau terlepas bagian-bagiannya sehingga malah nempel ke najisnya, maka tidak sah. Tisu basah jelas ya tidak sah. Malah najisnya tambah roto. Ya kadang-kadang membersihkan kotoran anak bayi itu dengan tisu basah, itu keliru itu. Tambah najis itu nantinya. Biasa di rumah sakit yang gitu. Ya di rumah sakit sih tambah najis semuanya itu nanti. Ketika istinja menggunakan air, itu cukup untuk mengetahui sudah bersih atau belum. Ghalabatul dhan, dugaan yang kuat. Wa yajibu isti'malu qadrin minal ma' bihaitsu yaghlibu 'ala dhan zawalun najasah. Bahkan dikatakan di sebagian kitab wasyammuha fi yadihi dalilun ala najasatil yad faqat ya. Jadi kalau dia sudah membersihkan wa ghalaba ala dhanni, sudah suci. Kemudian dia mencium tangannya kok masih bau. Apakah menunjukkan yang di bawah masih najis? Tidak. Cuma tangan saja yang najis. Pokoknya sudah dhan yang tempatnya. Tidak perlu cium.
Allah, ada yang mau tambah istifadah? Tadi dikatakan istinja dari buang angin itu makruh. Nah, di sini mungkin ada definisi tertentu antara kapan sunnah, kapan makruh. Kira-kira kapan itu? Kok misalnya kayak tadi sunnah sesuatu najis tapi tidak mengotori. Kemudian kalau makruh itu waktu apa? Mungkin perlu dijelaskan lebih spesifik, lebih jelas. Allah alam. Kalau dobit-dobitnya mungkin anak-anak tahu. Cuma yang jelas kalau ada yang makruh seperti istinja minar rih, ada yang sunnah. Apanya mau dijelaskan apa ya? Mungkin dobitnya kapan sunnah, kalau yang keluar itu kering atau ya apa. Kalau kentut, kalau membersihkannya karena kentut itu makruh, karena tidak ada tuntutannya. Bisa israf juga, bisa karena memang tidak ada tuntutannya begitu kok. Bukan berarti itu ihtiyat, enggak. Justru itu jadi was-was, makruh. Karena tidak ada syak gitu loh. Walaupun mahalnya roteb. Kalau Arab kenapa jadi mubah kalau gitu kan tidak ada tuntutan juga? Yang mana itu? Istinja Mani. minal arok. Arok. Arok mubah. Kenapa? Loh, kan ada sebab itu. Karena ada ainnya itu kan. Untuk membersihkan dari bau, untuk membersihkan dari itu kan ada masalah itu. Kan ada ainnya. Kalau ini apa gitu loh. Mungkin ilahnya yang perlu dicari. Ada ibarat tentang tadi qani'an itu. Qali'an. Wa tsalis ayakuna qali'an lin najasa munashifan. Fala yujzi'u sujud wal qasabu al amlas wala turab al mutanathir bi khilafi turab as-salb. Qala fil misbah wal qasab bi fathatan kullu nabatin yakunu saquhu anabiba wa qu'uban intaha. Wal murad bil amlas huwa alladhi faqada ka'bahu. Faqada ka'bahu. Jadi enggak ada ujungnya mungkin ya. Yang dimaksud dengan amlas itu jadi. Jadi ada sini qali'an munashifan. Munashifan mungkin menyerap di situ. Kayak kelereng. Kayak kelereng gitu. Jadi yang dimaksud amlas itu mungkin enggak ada ujungnya gitu berarti. Kalau kaca tadi Kalau kaca masih ada ujungnya jadi ya iso berarti. Begitu. Pakai mic. pas daras kata syekhnya kalau sama pinggirannya kaca katanya boleh karena jadi kalau di sini ada kotoran diginikan kan hilang kotorannya. Kalau gini pipihnya gini memang tidak bisa hilang. Qali'an munashifan. Munasifan itu baru yang menyerap. Golian, Munashifan. golian itu kalau di situ artinya munasifan ya. Kalau misalnya bentuknya besi misalnya tapi bukan amlas tapi besi tadi itu tapi ada kerut-kerutannya, nah, itu termasuk golian itu yang pertama. Atau misalnya kaca yang berkerut-kerut termasuk itu gitu lah. Tapi kalau munasif wal qasabul amlas wala turabul mutanasir bi khilafi turabis sulb qala fil misbah wal qasab bi fathatain kullu nabatin. Enggak ada masalah itunya. Sekarang apakah itu munasifan itu artinya qolian atau qolian wa munasifan? Oh, nah. Itu yang harus dipahami itu dulu. Kalau munasifan kan bisa yang
menjadikan yang basah seperti kering gitu ya. Nah, yang basah kering yang berbahaya itu kan munasyifan itu. Kalau qoli'an itu yang penting menghilangkan walaupun itu tidak bisa, tidak ada tansyif itu. Tadi masalah yang dibahas masalah mencium tangannya tadi itu. Bentar, ini catatan ini. Ya, qoli'an munasyifan itu di kitab apa itu? Di sini ada tambahan keterangan Ustaz yang masalah qasabul amlas tadi. Wa mahallu adami ijza'il qasabil amlas fi ghairi judurihi wa fi ma lam yusyak atau yusyukab. Kalau enggak ada retak atau pecah. Karena intinya kan memindahkan. Jadi kalau pakai yang halus semakin merembet bukan semakin mengangkat ainun najasahnya. Kan kaca berarti juga begitu. Iya, walaupun daripada kaca, ini kan selama pokoknya fi ghairi judurihi wa fi lam yusyak. Iya, kalau begitu kan qoli'an itu ya. Itu sudah dianggap qoli. Ya berarti kalau kaca ada kerutan berarti bisa itu berarti. Kaca ada kerutan berarti enggak kerutan. Jadi kan ada kaca yang tidak halus. Iya model motif itu misalnya. Yang jelas kalau ada sifatnya itu qoli'an bisa itu berarti ya. Jadi golek itu tidak harus, berarti golek tidak harus tansyif ya. Itu kan kaca itu bukan berarti semua kaca berarti tidak boleh kan begitu kan. Itu kan hanya contoh kaca saat itu tidak ada motif mungkin ya. Jadi kan kayak mungkin yang dikatakan Ustaz Zaid tadi itu Ustaz. Ketika itu yang dipakai pinggirannya itu kan bisa mengeruk sehingga ainun najasahnya itu sudah bisa berpindah. Yang sehingga enggak ada sisa kecuali hanya athar. Nah kalau seperti itu kan berarti sudah bisa mengangkat. Qoliknya dalam artian mengangkat dan memindah ainun najasahnya. Iya kan berarti bukan berarti karena zujatnya ya. Iya. Tapi karena dianggap amlasnya. Sudah bisa qoliknya. Tapi kalau memang sudah bermotif, sekarang misalnya ada motif tidak amlas lagi, mungkin bisa itu berarti. Karena gitu ya. Bukan mutlak qasab. Dikasih qoyet amlasnya. Ada, Bapak. Tadi untuk menambahi apa? Yang la yusannu hina idzin syamu yadihi. Tadi itu tidak disunahkan untuk mencium tangannya. Falau syamma min yadihi raihat najasa lam yuhkam bi baqa'in najasa alal mahal. Wa in hakamna ala yadihi bin najasa fayaghsilu yadahu faqat. Tapi qala fi tuhfa illa ayyashummaha minal mulaki lil mahal. Fa innahu dalilun ala najasatihima kama huwa dhahir. Wa inda Imam Ramli la farqa baina syammiha minal mulaki lahu aula. Wa qauluhu minal mulaki lil mahal ay wa huwa batinul usbu' alladhi massa mahallin najasa. Itu ada khilaf juga itu ya. Mulaki itu juga ada khilaf antara tetap dihukumi najis mahal dan tidak kan gitu ya. Ibn Hajar yang enggak. Ibn Hajar menyatakan tidak. Harus menunjukkan najis dua-duanya. Kalau Ibn Hajar, Ibn Hajar. mulaki. Iya. Kalau Romli enggak. Enggak, mutlak. Iya. Ya, enggak disunahkan mencium tangan. Maksudnya apa? Samuliyat dari sana. Terus di sini ada orang yang istinja bil hajar itu, ada pendapat mengatakan tidak boleh berhubungan jima. Ada di sini katakan harumal jima'u ala mustajmirin bil hajar wa in fagadal ma' wahtaja ilal wiqa kama fin nihaya wal mughni wa qayyadahu fit tuhfa biwujudil ma' wa hadza kama law tanajjasa dzakarahu bimadhiyin ma lam ya'lam annal ma' yufattiru syahwatahu fayajuzu hina yufattiru
annal ma' yufattiru syahwatahu fayajuzu hina idzin wa ghutufira fil ghala'id al-madi mutlaqan. Iya, jadi orang kalau istinja dengan hajar ya karena kencing nggak boleh jima karena masih ada najasah di situ. Harus dengan ma'. Nah, cuma khilafnya kalau tidak ada ma'. Ada menyatakan tetap tidak boleh, ada menyatakan boleh karena tidak ada ma'. Kan gitu ya. Nah, kalau madi sama dengan itu sebetulnya. Sama dengan itu, cuma kalau memang disiram dengan air itu bisa tidak syahwat lagi, terpengaruh dengan kekuatan syahwat, dimaafkan ya. Tapi ada yang berpendapat bahwa madi dimaafkan, tidak perlu dicuci walaupun tidak ada pengaruh. Qalaid itu ya. Diminum qalaid. Bagus share. Wallah alam, ya Allah. Bismillah.